untuk memenuhi syarat monetisasi, yang pertama yang harus kita kejar adalah YouTube kita sudah harus tergabung atau merupakan bagian daripada YouTube Program Partner. Nah, untuk tergabung dalam YouTube Program Partner ini ada syarat-syaratnya juga, ada standar-standar yang harus kita penuhi. Dan untuk tergabung ke dalam YouTube Program Partner ini tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kreatif, kita berjumpa kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang pertanyaan yang sering muncul di kalangan para YouTuber pemula, yaitu, Bang, gimana sih supaya YouTube kita bisa berpenghasilan? Gimana sih supaya YouTube kita bisa termonetisasi dan memperoleh penghasilan dari konten-konten yang kita buat? Itu yang akan kita bahas. Nah, YouTube yang kita kelola supaya bisa berpenghasilan atau supaya bisa dimonetisasi, tentunya ada beberapa standar-standar yang harus kita penuhi. Dan seringkali ada yang menganggap bahwa yang memberikan penghasilan atau yang menggaji para YouTuber itu adalah YouTube. Padahal yang menggaji kita itu adalah Google AdSense. YouTube itu hanyalah wadah untuk kita mengupload konten kita, mengupload video kita, atau kita gunakan untuk mempublikasikan hasil karya konten-konten kita. Sementara yang menggaji kita itu adalah Google AdSense. Jadi YouTube lah yang bekerja sama dengan Google AdSense, sehingga channel-channel yang sudah memenuhi syarat monetisasi itu terdapat iklan-iklan atas kerjasama YouTube dengan AdSense ini. Dan konten-konten yang setelah termonetisasi tentunya akan mendapatkan penghasilan dari penayangan iklan tersebut. Nah, syarat itu yang kita bahas. Untuk memenuhi syarat monetisasi, yang pertama yang harus kita kejar adalah YouTube kita sudah harus tergabung atau merupakan bagian daripada YouTube Program Partner. Nah, untuk tergabung dalam YouTube Program Partner ini ada syarat-syaratnya juga, ada standar-standar yang harus kita penuhi. Dan untuk tergabung ke dalam YouTube Program Partner ini tentu merupakan impian atau cita-cita para YouTuber pemula. Dan alhamdulillah channel YouTube Kreatif Berkarya ini sudah tergabung sejak beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa syarat supaya kita bisa tergabung dalam YouTube Program Partner. Yang pertama, kita harus memenuhi atau mematuhi kebijakan monetisasi daripada YouTube itu sendiri. Kemudian pedoman komunitas jangan sampai dilanggar. Kalau misalnya teman-teman sekalian belum termonetisasi, kemudian ada teguran komunitas, maka YouTube kalian tidak bisa tergabung dalam YouTube Program Partner. Contoh kasusnya misalnya teman-teman melakukan double publikasi. Misalnya teman-teman mendownload video dari YouTube kemudian diupload ulang ke kontennya, dan video tersebut ternyata ada hak ciptanya dan dikomplain, maka teman-teman akan tergolong pelanggaran atau melakukan pelanggaran komunitas. Kemudian memenuhi persyaratan layanan YouTube. Kemudian kebijakan Google AdSense pun harus teman-teman patuhi. Nah, itu beberapa secara garis besar. Tetapi untuk tergabung dalam YouTube Program Partner, ada beberapa standar yang harus teman-teman kejar. Ini paling umum sekali, yang paling sering dibahas di kalangan konten YouTube para YouTuber lah. Yang pertama, pastikan bahwa kita berada di wilayah yang program YouTube Partner ini tersedia. Karena ternyata ada beberapa negara yang tidak menyediakan YouTube Program Partner ini. Maka di negara itu tidak bisa memonetisasi para YouTubernya. Nah, alhamdulillah Indonesia termasuk salah satu negara di mana program YouTube Partner ini tersedia. Jadi kita bisa. Jadi syarat pertama ini sudah, anggap saja sudah kita sikat, selesai. Kemudian yang kedua, kita tidak memiliki teguran pelanggaran atas pedoman komunitas yang sudah diatur oleh YouTube. Kemudian yang keempat, kita harus memiliki lebih dari 4.000 jam tayang. Nah, ini yang paling sering banyak dibahas
Bang, 4.000 jam tayang itu seperti apa? Ada juga yang keliru memahami tentang 4.000 jam tayang. Jadi di sini dijelaskan 4.000 jam tayang itu jam tayang tonton publik yang valid dalam 12 bulan. Nah, jadi harus dalam 12 bulan itu teman-teman dari konten-konten yang dibuat akumulasinya itu harus totalnya sekitar 4.000 jam tayang, tapi dalam 12 bulan. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi dalam 12 bulan, misalnya teman-teman kita convert dulu. Kalau 4.000 jam tayang itu sama dengan 240.000 menit. Nah, 240.000 menit. Jadi kalau teman-teman ingin mengejar 4.000 jam tayang, ya minimal teman-teman punya satu video yang durasinya 60 menit dan satu video itu sudah ditonton sebanyak 4.000 orang. Nah, jadi kalau 60 menit dikali 4.000 berarti kan totalnya 240.000 tuh. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka teman-teman sudah masuk atau sudah memenuhi salah satu syaratnya, yaitu melebihi 4.000 jam tayang lebih. Tetapi harus diingat di sini ada kata-kata valid. Nah, yang dianggap valid gimana? Tentu harus sesuai dengan konten-konten kita. Ya, kalau misalnya teman-teman hanya memiliki 1-2 video, nanti YouTube akan curiga, wah jangan sampai ini menggunakan jasa robot dan lain sebagainya. Jadi harus seimbang juga, ya harus banyak membuat video juga supaya semakin valid bahwa ini memang ditonton secara real, bukan menggunakan bantuan robot dan lain sebagainya. Tapi juga harus dalam 12 bulan. Jadi kalau misalnya di tahun ini teman-teman belum mencapai 4.000 jam tayang, nanti di tahun berikutnya itu tidak akan diakumulasikan. Jadi harus dalam 12 bulan terakhir. Itu syarat selanjutnya, 4.000 minimal 4.000 jam tayang. Dan selanjutnya adalah teman-teman paling tidak harus memiliki minimal 1.000 subscriber. Nah, ini penting juga. Jadi selain 4.000 jam tayang, teman-teman juga harus memiliki 1.000 subscriber. Kemudian yang keenam adalah memiliki akun AdSense yang ditautkan dengan YouTube yang teman-teman kelola. Nah, gimana teman-teman sekalian? Syaratnya bagi orang-orang yang serius tentunya tidak akan berat. Saya saja bisa, kenapa teman-teman tidak bisa? Ini hanya persoalan keseriusan saja sebenarnya. Kalau teman-teman memang serius untuk tergabung dalam YouTube program partner, nah ini bisa dikejar. Tinggal perbanyak konten, kemudian di-share, dan dicapai target-target standar yang harus dipenuhi supaya kita bisa tergabung dalam YouTube program partner. Kalau kita sudah tergabung dalam YouTube program partner, maka channel kita bisa diajukan untuk dimonetisasi. Nanti pihak YouTube yang akan memvalidasi apakah YouTube kita ini layak untuk dimonetisasi atau tidak. Yang pasti yang saya sebutkan tadi, misalnya tidak ada teguran pedoman komunitas, maka aman. Dan tontonan yang kita peroleh itu real, bukan bantuan robot dan murni ditonton oleh publik, ya saya pikir aman-aman saja dan channel kawan-kawan sekalian akan termonetisasi dan akan memperoleh penghasilan. Nah, kalau ada yang ingin bertanya boleh komentar di kolom komentar, atau teman-teman yang sudah dimonetisasi atau pernah gagal monetisasi ingin curhat-curhatan, ingin bercerita, boleh silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri, bagi kawan-kawan yang baru menemukan YouTube channel ini, kami sangat berterima kasih jika kawan-kawan sekalian berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya. Dan kalau konten ini dianggap bermanfaat, silahkan di-share ke kawan-kawan sekalian, ke teman-temannya. Sama-sama kita mensupport para YouTuber pemula supaya hobinya itu tidak sebatas hobi, tapi hobi yang berpenghasilan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.